semuanya, kembali lagi di channel aku, Cornelia Yulianti. Di video ini aku akan menjelaskan tentang materi makna peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Simak video penjelasannya berikut ini dengan baik dan sampai selesai. Makna peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara atau internasional. Merujuk modul pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, pengertian hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional oleh para ahli sering disamakan dengan politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara lingkup internasional. Berikut penjelasan makna dari ketiga konsep tersebut. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Berikut ini komponen penting yang harus ada dalam hubungan internasional. Politik internasional, studi tentang peristiwa internasional, hukum internasional, organisasi administrasi internasional, pentingnya peran Indonesia dalam hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperoleh dukungan dari negara lain demi menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain ketika sudah diakui kemerdekaan dan kedaulatannya secara de facto dan de jure oleh negara lain. Pentingnya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor internal. Adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sementara untuk ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu yang pertama bidang publik, meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Yang kedua bidang privat, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Daftar peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam hubungan internasional. Antara lain, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,
Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang kemudian melahirkan Desa Sila Bandung. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung, Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok darat dan blok timur. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di Indonesia terdapat kantor kedutaan besar dan konsultan jenderal negara lain. Misi Garuda. Peran Indonesia menjaga perdamaian dunia lewat kontingen Garuda. Manfaat peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berikut ini beberapa contoh manfaat yang diperoleh dari peran Indonesia dalam hubungan internasional, antara lain, manfaat hubungan internasional di bidang ideologi adalah sebagai pelindung dan pengakuan bentuk ideologi bangsa Indonesia. Manfaat hubungan internasional di bidang politik adalah mampu memudahkan terciptanya jalinan diplomasi pemerintah Indonesia dengan negara lain. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi adalah mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional di Indonesia. Manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya adalah mampu mengenalkan budaya demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang terakhir, manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah mampu mendukung stabilitas dan sistem keamanan negara Indonesia. Jadi sekian materi yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!